Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Tip Semat bersama Depo Agro Indonesia. Terlihat lahan kita sudah siap di kejauhan. Memang metode untuk bibit tray benih kecil, langkah yang bagus adalah seperti ini guys. Ini 3-4 hari ke depan rencana akan tanam. Ini sambil menunggu benih berumur, artinya biar kaku, biar tinggi, tidak kekecilan. Orientasikan di pasnya di antara umur 20 hari ke atas. Sebenarnya 17 hari bisa karena musim penghujan, juga banyak hama keong, kita agak tinggikan. Nampak seperti ini kurang lebih tanggal 11, ini masih tanggal 7, ada 4 hari setan waktunya. Kita gunakan untuk proses penyetarilan lahan dengan menggunakan herbisida pratumbuh. Kita lihat untuk herbisidanya yaitu satu jenis dengan golongan Erosgul, merek dagangnya Gulmin dari PT Indoin. Bahan aktif sama dengan Erosgul, Pretik Lakor, Atilbron. Ini digunakan untuk herbisida pratumbuh. Artinya memang lahan setelah selesai berarti sebelum tumbuh, aplikasinya seperti ini. Ini kita memakai dosis yaitu per hektar kita jatah untuk 6 pack, artinya 6 tangki. Ini 250 gram kita jadikan 1 tangki. Nantinya penyemprotannya agak cepat, agak kasar karena masih ada gelembungan-gelembungan air, tidak ada tanaman yang nanti tidak berefek stres di tanam. Nggih, monggo. Tidak ada efek stres di tanaman, juga tidak mengganggu tanaman untuk tumbuh, namun rumput-rumputnya pasti akan bersih karena dosis kita sebenarnya sama saja, cuma ini kita ringkas agar aplikasi 12 tangki menjadi 6 tangki, namun dosis kita tinggikan. Nampak seperti ini. Kemudian kita campur Selden, merek dagang Selden dari Petro Kayaku. Ini adalah racun keong, dimana racun keong ini disarankan sebelum tumbuh seperti ini, yang diharapkan agar nanti setelah tumbuh ditanami keong sudah bersih. Ini pemakaiannya kita pakai 100 ml, agak kita tinggikan, namun nanti penyemprotannya juga akan kita percepat, akan kita kasar karena percikan di air sudah cukup. Nanti pemakaiannya 1 tangki, ini 1 botol. Kemudian Gulminnya ini juga 1 saset. Per hektar kita jatah 6 tangki, artinya setengah hektar kita jatah untuk 3 tangki. Kita sambil sudah dimasukkan ke dalam tangki. Untuk Gulmin ini dalamnya berwarna hitam guys, berbeda dengan Erosgul. Erosgul berwarna kecoklatan muda seperti jerami. Tapi yang penting fungsi sama meskipun beda perusahaan, dan bahan aktifnya juga sama. Seperti ini. Butuh jatah telung tangki lelek setengah hektar. Kasar ya, kurang lembut. Terlihat nozzle-nya ini kita kasarkan agar jalannya bisa cepat guys. Kalau lembut nanti jalannya terlalu kurang kasar. Terlihat kita sambil melihat kasar ya. Nah, ringkas. Kasar ini mempercepat untuk proses jalannya. Kurang kasar sidik. Nah. Hup, wes. Yo, wis ngono. Ini karena dosisnya tinggi, tidak usah khawatir guys, terlalu bahaya ataupun terlalu. Memang dosis tinggi ini kelebihannya berlaku di air menggenang seperti ini. Ini artinya memberi percikan, nanti herbisida dan racun keong ini akan menyebar dengan sendirinya. Lebih praktis, hemat di tenaga karena 1 hektar seharusnya untuk 12 tangki. Ini kita kondisikan untuk separuhnya, berarti 6 tangki. Ini kita jatah untuk setengah hektarnya 3 tangki. Ini 1 petak setengah kita jatah setengah tangki. Wes tembok ya Kimang ya. Kene tembok jan. Yo. Nampak seperti ini guys, ini percikan karena masih 4 hari tanam. Kita sterilkan untuk lahan di hama keong.
dan hama, rumput, terutama rumput. Mau gawe tolong ambelan gak iso to, Lek? Tolong 3 kali jalan, mungkin 2 kali jalan gitu. Kok gak cukup? Ya njajal. Cukup telu ambelan kurang napis ya, terutama gak wis kono ya ben. Iki sing gong iki. Sing rono mlaku murono. Iki lho semrosek mburimu iki. Lah. Ngalor ya ora apa-apa wis. Dipokne pinggir tuh, kayong ning pinggir. Lah. Tekniknya seperti ini, agak ngabut, agak kasar, agak cepat. Lah. Hanya percikan-percikan. Ini dua petak aja cuma 2-3 langkah ke sini juga memperhemat. Ini memang kalau teknisnya tidak akas, artinya tidak bisa jalan cepat, nanti obatnya pasti akan kurang. Lah dalah wis sip napis. Ini sudah lahannya sudah terpecik herbisida, nanti akan merata dengan sendirinya. Ini nanti akan bagus diulang saat setelah tanam. Saat setelah tanam itu dosis kita kurangi aja karena sudah ada tanamannya. Namanya herbisida pasti ada resiko di tanamannya. Nah, kemarin kita uji coba 1 bungkus 200 gram untuk 1 tangki, ada tamannya nggak apa-apa guys, tidak ada efek stres, cuma ini biar efektif di ekonomisnya, biar babar karena kita memakai dosis tinggi yang 1 pack 1 tangki. Nanti setelah tanam disarankan 1 pack jadi 2 tangki. Sebenarnya habisnya sama, cuma beda cara aplikasikan saja. Ini yang bagus kemarin kita uji coba sampai 3 kali semprot per 3 hari sekali. Untuk musim penghujan seperti ini 2 kali aja, ini diperkirakan sudah cukup, nanti sudah maksimal. Kemarin juga kita uji coba untuk basmi rata dan saturn guys, untuk umur 10 hari kita campur di pupuk, juga hasilnya bagus. Rumput-rumput yang baru bersih, mati semua, hanya rumput-rumput yang lama, yang keras, yang tidak mati. Ini kita akan coba terapkan. Ini nanti kita usahakan untuk setelah tanam kita semprot, dosis kita kurangi. Yang ketiga biasanya kemarin juga kita uji coba, yang ketiga 1 pack 250 gram jadi 3 tangki, artinya menurun karena bersifat menambah, tinggi, menengah, kemudian ringan, biar tidak kekurangan pencegah herbisida di lahannya. Kemarin yang kita uji coba nampak kita kurangi karena di rumputnya memang sudah terlihat nampak berkurang guys, sudah keriting-keriting, nampak seperti ini. Memang herbisidanya sama, cuma dosisnya kita kurangi. Kita kilas balik sedikit lagi. Yang pertama 1 bungkus untuk 1 tangki, yang kedua 1 bungkus untuk 2 tangki, yang ketiga 1 bungkus untuk 3 tangki dalam jangka jarak 3 hari. Nanti pasti beda, apalagi didukung dengan air seperti ini, pasti berkurang drastis untuk rumput-rumputnya. Ini juga efektif sekali dicampur di obat yang mereknya terserah yang kita punya. Kebetulan ada Selden. Bila ingin menghendaki mati cepat, golongan ventin asetat yang sekali semprot biasanya langsung tepar. Ini Selden ini memang agak lambat, namun yang tidak makan, yang terkena dan tidak kena nanti akan berimbas juga kematian. Berbeda dengan ventin asetat seperti Bestan, Debestan, anti keong, itu yang kena langsung mati guys, yang tidak kena biasanya kurang efektif karena bersifat kontak. Ini di Selden ini memang racunnya agak lambat tapi bisa bersih, menuntaskan.
Ini memang kita kondisikan karena tanamnya masih 4 hari sekali, terlihat nyantai, kita pilih Salden seperti ini. Ini seharusnya bisa dicampur dengan golongan organik, namun kita kurangi karena saya khawatir organik ini nanti akan mati guys, karena bercampur dengan kimianya yaitu herbisida, dan Saldennya kategori kimia, nanti pasti akan mati percuma. Maka dari itu kita tidak campur, biar satu jalur untuk herbisida dan anti keongnya saja. Aplikasinya seperti ini, percikan sudah cukup. Ini nanti pasti didukung setiap sore akan hujan, lahan ini akan menggenang, obat akan bercampur, akhirnya menyebar ke suatu lahan, akan mengendalikan rumput yang berada di rendaman air, juga keong-keongnya yang kita beri Salden. Kurang lebih gitu guys cara aplikasinya. Dilarutkan dulu, kemudian masukkan tangki, semprotnya kasar seperti ini. Ini harus menghendaki semprot tenaganya yang terampil, yang kuat, cepat, karena kita gunakan untuk percikan, artinya dipercepat untuk aplikasinya biar rata, intinya merata. Kurang lebih gitu guys untuk aplikasi herbisida pratumbuh dan keong sebelum tanam dengan metode bibit tray, bibit kecil, agar aman dari keong juga aman dari rumput-rumputnya.